Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Putriani, saya mahasiswi dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan semester 3 dan dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Renaissance dan Humanisme. Renaissance berasal dari bahasa Prancis, yaitu Renaissance. Renaissance muncul sebagai sebuah reaksi dari keadaan yang terjadi di Eropa sebelum abad pertengahan atau sebelum abad ke-15, di mana Eropa dilanda krisis. Krisis yang melanda Eropa tersebut berupa krisis ekonomi, krisis politik, terlebih krisis pemikiran. Di samping itu, Eropa pun dilanda wabah penyakit. Sejarah lahirnya Renaissance. Renaissance berasal dari kata re atau kembali dan naissere atau lahir dalam bahasa Perancis yang berarti lahir kembali. Zaman Renaissance adalah zaman di mana lahirnya kembali Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Mempelajari pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Hal ini terjadi dikarenakan pada abad tengah sebelum munculnya Renaissance, kehidupan di Eropa diatur dalam teosentris, di mana segala sesuatunya berpusat pada kepercayaan. Zaman Renaissance berlangsung sejak abad 15 sampai tahun 1650. Sebelum Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau disebut Dark Age. Pada saat itu gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Selain itu, pada zaman Dark Age, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Namun akhirnya muncul gerakan yang mencoba lepas dari ikatan itu dan disebut gerakan Renaissance. Yang kedua adalah latar belakang munculnya Renaissance. Latar belakang munculnya Renaissance adalah sebagai pembaharuan kebudayaan Romawi dan Yunani pada abad tengah atau kegelapan sempat dilupakan, yaitu tipe manusia otonom dan mandiri. Pada abad 12, suatu penemuan kembali literatur Yunani dan Romawi yang terjadi di seluruh Eropa. Peristiwa tersebut menyebabkan perkembangan gerakan humanis di abad ke-14. Jadi, dapat disimpulkan atau dapat ditarik kesimpulan bahwa Renaissance lahir sebagai pembaharu untuk membentuk manusia yang mandiri, utuh, otonom, dan bertanggung jawab. Pola pikir abad tengah yang dibelenggu oleh ajaran gereja diganti dengan pola pikir rasional, sehingga manusia bisa berkembang. Sebab timbulnya Renaissance. Selain penjelasan di atas, timbulnya Renaissance secara garis besar disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama yaitu kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi politik, dan kondisi ekonomi. Yang keempat adalah karakteristik Renaissance. Renaissance merupakan titik awal dari sebuah peradaban, yaitu peradaban modern di Eropa. Esensi dari semangat Renaissance salah satunya adalah pandangan manusia, bukan hanya memikirkan nasib di akhirat seperti semangat abad tengah, tetapi mereka harus memikirkan hidupnya di dunia. Renaissance menjadikan manusia lahir ke dunia untuk mengolah, menyempurnakan, dan menikmati dunia ini, baru setelah itu menengadah ke surga. Manusia Renaissance harus berani memuji dirinya sendiri, mengutamakan kemampuannya dalam berpikir, bertindak secara bertanggung jawab, menghasilkan karya seni yang mengarahkan nasibnya kepada sesama. Keinginan manusia untuk menonjolkan diri baik dari keindahan jasmani maupun kemampuan intelektualnya. Keinginannya itu dituangkan dalam berbagai karya seni sastra, seperti seni lukis, seni pahat, seni musik, dan lain-lain. Ekspresi daya kemampuan manusia terus-menerus berkembang. Sampai saat ini hingga di zaman modern ini pun tidak ada lagi segi kehidupan manusia yang tidak ditonjolkan.
Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang humanisme. Humanisme berasal dari bahasa Latin, yaitu humanus, dan mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Pertama di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri humanisme. Ciri humanisme yang pertama adalah Tuhan sebagai pusat norma tertinggi ditinggalkan orang. Cita-cita manusia dicari pada manusia sendiri. Ukuran kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan didapatkan pada manusia pula. Semula, humanisme adalah gerakan dengan tujuan untuk mempromosikan harkat dan martabat manusia sebagai pemikiran etis yang menjunjung tinggi manusia. Humanisme menekankan harkat, peran, tanggung jawab menurut manusia. Etika rohani mendasari manusia untuk bertanggung jawab dalam kehidupan dunia. Yang kedua adalah jenis humanisme. Humanisme itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, berikut merupakan beberapa jenis humanisme yang berbentuk di lingkungan kita. Yang pertama itu agama. Jenis ini dalam pelaksanaannya memegang teguh tradisi yang ada. Masyarakat sangat menghargai martabat individu yang menjaga keluhuran nenek moyang terdahulu. Agama merupakan pedoman dalam bertindak. Aliran humanis ini timbul rasa yang kuat untuk memahami agama dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jenis humanisme yang kedua adalah sekuler. Aliran yang sudah mengarah kepada kehidupan masyarakat modern. Pada dasarnya aliran yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengutamakan martabat dan nilai seseorang. Kepercayaan ini muncul karena kesadaran dan logika yang mereka miliki. Ketika mempercayai aliran ini akan membuat seseorang merasa bebas. Kebebasan yang dimaksud ialah tidak ada lagi batasan atas dasar adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Logika yang digunakan oleh seseorang akan semakin mempercayai aliran humanis dengan segala hal yang kemudian dicerna dengan logika. Yang ketiga adalah ciri-ciri humanis. Pertama, mementingkan kepentingan manusia. Kemudian yang kedua adalah pendekatan hidup masyarakat. Ketiga, menikmati hidup masyarakat. Keempat, keterampilan berfokus kepada kepentingan manusia. Kelima, keterampilan dan kemampuan membangun fisik yang positif. Selanjutnya, setiap orang diharapkan memahami dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah contoh humanis. Banyak sekali contoh humanis yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti melakukan aksi sosial, saling gotong royong, saling berbagi, mengapresiasi hasil karya seseorang, saling memaafkan, saling menasihati, dan berperilaku baik kepada lingkungan sekitar. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang Renaissance dan humanisme. Semoga kita dapat memahaminya dengan benar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.